terlalu berubah banyak. Tetapi kita bakal melihat di kalah hari untuk round yang kedua kali ini Bung Skyla. Yes, di mana kita bakal menyaksikan ke-12 tim yang bermain pada hari ini dengan sangat apik. Apakah Iko bisa mendapatkan buyah keduanya atau justru mereka bakal ditumbangkan di bagian early game karena kali ini pesawat sudah bergerak di pertengahan dan sangat aman nih Bigan. Sangat-sangat aman, masih bisa menjangkau ke area The Maze, samping sebelah kiri, sementara Confinement beserta Santa Catarina juga seharusnya masih bisa sangat dijangkau. Tapi kita melihat kali ini ada RRQ Hide yang turun secara bersamaan bersama dengan First Riders Eclipse, sementara tim Galaxio bersama dengan West Bandit juga ada di satu area yang sama. Tidak ada gangguan untuk EVOS Divine di area atas, tapi kali ini dari kedua tim antara tim Galaxio bersama dengan West Bandits, mereka harus komit untuk melakukan fight sepertinya. Oke, di mana seorang Lexus Boy sudah berhasil mendapatkan satu knockdown yang begitu saja ke arah teman-teman dari West Bandit kalau gua nggak salah, walaupun nggak berhasil di-confirm kill-nya, tapi setidaknya pergerakan dari mereka sudah cukup melakukan komit ke arah depan. Di lane sisi ada Devito yang berhasil mendapatkan seorang RRQ Marisa nampaknya Bigan. Ya. Sementara kita masih melihat pergerakan dari kedua tim yang masih ada di sini. Kimitnya berhasil menumbangkan seorang Elzia dengan sebuah pistol ya. Dan sempat mengenai satu kepala. Di arah lain juga Marisa harus sudah terending. Sementara Lexus dan juga Skybin harus benar-benar ditumbangkan. Hanya menyisakan Alpha yang kali ini bakal berupaya untuk melarikan diri menuju ke tempat yang lebih aman. Dan berupaya untuk menyelamatkan rekan-rekannya tentunya. Di lain sisi, Devito yang baru aja berhasil mendapatkan satu knockdown-nya ternyata harus kedatangan tamu baru, yaitu teman-teman dari First Riders Bigan dan Joan harus tereliminasi begitu saja. Menyisakan satu orang dari teman-teman West Bandit, tapi kita bakal berpaling sedikit kali ini. TC Eris sudah langsung mengarah ke arah seorang Amora yang sudah terknockdown. Menyisakan dua orang aja dari teman-teman Madura Prime Bigan. Ya, harusnya mereka bisa untuk cabut aja buat menyelamatkannya, tapi kali ini dari Tank City Esport gak bakal ngasih lepas, tapi boleh berhasil tumbangkan ada Force di sana yang sempat tertembak. Mr. Kepo harus melakukan pengejaran, tapi malah dua orang dari tim Tank City Esport harus ditumbangkan. Ada pergerakan yang sangat agresif dari seorang Force di sana. Oh Force my harus God. tertumbang, tapi masih ada Nuting sendirian di sana harus melawan dua orang. Sempat melepaskan tembakan, hanya menyisakan satu orang Mr. Kepo saja. Ada sebuah jumpsuit, tapi sayangnya memang harus sudah tereliminasi di posisi ke-12. Oh my god, satu gameplay yang sangat bagus ditunjukkan oleh seorang Force di mana dia sudah benar-benar terpojokan, tapi dia bisa merubah keadaan setidaknya sedikit dan mendapatkan satu poin eliminasi. Satu orang berhasil di pick off, dua orang bahkan sampai akhirnya teman-teman dari Tank City Esports sendiri benar-benar harus kewalahan Bigan. Harus tertumbangkan tiga orang, dibalikin keadaannya, tapi memang finishing dari teman-teman Tank City begitu kuat bisa gue bilang. Finishing dari tim anak-anak dari Tank City masih cukup kuat. Mereka juga tadi memang di awal-awal di round pertama mereka sempat ngeratain satu squad, dan mereka dengan adanya kedatangan anak-anak dari tim Madura Prime Esports, mereka pun masih bisa untuk bertahan gitu. Meskipun tadi sempat kewalahan juga karena perlawanan dari Madura Prime Esports ini bukan main. Force punya pengalaman yang apa ya gue bilang sangat-sangat matang lah dengan dia pernah ada di tim Size Alpha E juga. Betul. Sebelumnya, sekarang bermain di Madura Prime Esports dan membawa tim MPX masuk lagi menuju masuk lebih tepatnya ke panggung utama. Jadi harusnya Force sendiri udah tahu tekanan di dalam stage ya. Ya, harusnya sudah lebih tahu tekanan yang ada di dalam stage karena bisa gue bilang, tapi kali ini nampaknya Bigan ada teman-teman dari Gary sendiri yang udah berhasil mendapatkan seorang kasih, di mana Arab bakal coba untuk melakukan duel 1 lawan 1 dan nampaknya apakah bisa, tapi Wizard datang di saat yang sangat krusial dan Onyx Olympus berhasil menumbangkan RRQ Hide kali ini Bigan. Waduh, gua nggak tahu arah datang dari tim Onyx Olympus, tapi pastinya karena mereka tidak diketahui, kemungkinan mereka datang dengan melalui launchpad entah dari arah mana. Betul. Tiba-tiba mendarat di sana. Tadi pun siapa ya, Gary ya tadi yang tiba-tiba datang. Gary tiba-tiba datang, ternyata ngelihat ada dua orang di situ ya, free hit, dia langsung tembak gitu loh. Meskipun di situ sempat ada dua orang, tapi memang Gary pakai chrono, dia sempat bisa untuk melindungi dirinya. Di situ memang delay terjadi gitu. Dia si Arabnya harus benar-benar maju dulu masuk ke dalam chrono supaya bisa numbangin si Garenya. Dan karena delay waktu tersebut, karena adanya chrono, datangnya Kapten Wiza pun di waktu yang sangat krusial. Di waktu yang sangat krusial. Tapi kalau misalkan tadi skenario-nya si Gare nggak ada chrono, bisa aja langsung tumbang. Tadi sama Arab bisa aja langsung di end juga. Iya, dan bahkan frontal lamp atau seorang kasih mungkin
masih bisa untuk di-revive ya. Nah, itu dia. Karena memang datangnya dari tim Onyx Olympus ini pastinya 1-1 karena memang menggunakan launchpad. Tapi itulah yang membuat Free Fire menjadi sangat menarik ya. Banyak sekali faktornya, tapi nampaknya kali ini Bigan bakal ada GPX yang coba menjabu teman-teman dari RBL di sini. Ya, masih melepaskan tembakan dari jarak kejauhan saja, tapi Wings yang lagi ngeker rupanya harus terkena tembakan juga oleh seorang Heyu. Harusnya masih bisa untuk diselamatkan terlebih dahulu karena memang masih ada di dalam rumah, berhasil untuk di-revive kembali, tapi memang harus lebih hati-hati karena memang kalau kita tahu sniper dari Wings ini udah bukan main, bahkan masih bisa terkena 101 damage ke arah seorang Amerta, masih bisa untuk menggulung backnya kembali, dan dari kedua tim seharusnya masih bisa sama-sama saling menghindari pertempuran. Tapi kalau gue lihat pergerakan dari seorang Gear udah mulai membagi vision, udah mulai melakukan flanking ke arah yang lain, sementara Wings menjadi titik fokus utama dari tim GPX. Yes, Wings menjadi salah satu informan yang coba memberitahukan posisi musuhnya berada di mana aja, Bigan. Dan kalau gue lihat memang komitmen dari teman-teman GPX sendiri ketika mereka melihat musuh, mereka jarang banget mundur. Kecuali memang situasinya udah bener-bener kacau banget dan mereka nggak bisa fight lagi. Tapi kali ini dari segi agresi sendiri gue rasa gak ada alasan untuk GPX untuk benar-benar menurunkan temponya. Karena dari segi grounding dan juga dari segi vision harusnya teman-teman GPX lebih diunggulkan. Tapi memang resikonya juga harus bisa diperhitungkan nggak Betul. sih, dengan pertahanan dari tim RBL yang punya satu kompon permanen, mereka bertahan berempat di sana, sementara dari GPX-nya harus benar-benar jalan ngarah ke area open field supaya bisa dapat vision pengurungan ke arah tim RBL. Mungkin itu juga yang jadi satu alasan untuk tim GPX supaya bisa menghindari pertempuran. Tapi kalau misalkan ada pergerakan yang sedikit offside dari RBL, itu yang bisa dimanfaatkan oleh tim GPX. Ya itu dia, satu pergerakan yang offside gue cukup setuju karena memang kondisinya walaupun ada satu kompon abadi yang bisa gue bilang sulit untuk direbut juga, tapi setidaknya kalau misalkan ada error yang ditunjukkan sama teman-teman dari RBL, ini bisa dipunish banget sama GPX. Karena Dimanfaatin. GPX sendiri untuk masuk ke daerah pertahanan mereka nggak bakal terlalu sulit, Bigan. Ya, untuk masuk ke pertahanan mereka nggak bakal terlalu sulit. Tapi kalau kita ngelihat zonanya masih ngarah ke arah mereka. Justru kalau misalkan ini dari kedua tim masih bertahan dengan sangat lama, kita bakal bisa ngelihat pergerakan dari First Rider. Kemungkinan kalau misalkan dengan skenario yang lurus, mereka bisa aja ngarah ke arah GPX, dan dari Eko pun masih bisa ngarah ke arah GPX. Tapi Eko masih bisa masih ada pilihan untuk bertahan di rumah 4 antara Bayfront dan juga Refinery Shrines ya. Shrines, dan kalau kita ngomongin dari daerah Bayfront sendiri emang menjadi checkpoint untuk beberapa tim sekaligus, dan justru itu salah satu hal yang harus dipertimbangkan karena ketika lu menginjak di Bayfront artinya lu udah siap untuk bertemu dengan 3 atau bahkan 4 tim sekaligus, Bigan. Ya, bakal banyak tim, apalagi emang zonanya ke arah sana. Secara kompon juga memang meskipun jarak dari kompon berjauhan, tapi itu yang bisa ngebuat setiap tim bertahan menumpuk di area Bayfront. Itu dia. Dan kali ini dari Tang City Esports yang sudah membuka pertandingan match pertama dan kedua juga dengan sangat bagus, early fight yang cukup kuat. Tapi di lain sisi ada Gary yang sudah berhasil mendapatkan seorang Notsi nampaknya di sini, Bigan. Dan standing round pertama sudah bisa kita lihat langsung. Saksikan di sebelah kanan layar kaca kalian. Ya, tapi ini dia. Eko Esports ternyata setelah berhasil mendapatkan buya di round pertama, mereka berhasil mengumpulkan 22 poin. Ini artinya mematahkan fun fact dari tim Onyx Olympus yang biasanya di match day pertama mereka main, di day pertama dan di round pertama mereka selalu mendapatkan buya dengan kill yang banyak. Tapi Onyx Olympus harus puas di posisi ketiga. Tapi mereka unggul secara poin eliminasi, sehingga mereka bertengger di posisi kedua dengan 16 poin, sementara GPX-nya di posisi ketiga dengan 15 poin. Artinya masih terpaut sekitar 5 poin aja Ya. antara teman-teman dari Iko dan juga Onyx Olympus, bahkan sampai posisi keempat bisa gue bilang masih cukup berdekatan nih, Bigan. Bahkan teman-teman dari EVOS Divine kalau mereka bisa mendapatkan buya dengan poin eliminasi yang banyak untuk di game kedua kali ini, gue rasa mereka masih punya banget kesempatan untuk nyusul teman-teman yang ada di bagian atas papan klasemen. Harusnya masih banyak kesempatan, sekalipun untuk tim yang masih ada di posisi ke-11 dan posisi ke-12 pun, kalau misalkan Eko Esports aja bisa ngumpulin sampai 20-an poin dalam satu round, yang bawah juga harusnya pasti punya kesempatan yang Betul. sama di map-map selanjutnya.
Dan kita masih melihat lagi-lagi ada dua tim yang bertahan di areanya masing-masing. Gak jauh beda sama yang terjadi pada GPX dan juga RBL. Kali ini ada tim Onyx Olympus bersama dengan tim Galaxia yang sama-sama bertahan. Mereka juga masih saling menghindari fight yang terjadi. Tapi kali ini di area seri sudah bakal ada fight yang mana dari Tangsin Esports. Di sana Mr. Kevin harus disumbangkan. Di arah lain juga ada seorang Devito. Upaya penyelamatan sudah dilakukan oleh Sule. Kali ini masih bisa untuk revive kembali. Masih ada gol yang dipasangkan. Kali ini spray down untuk dilakukan. Ada Dark Call juga sudah tumbang. Mendapatkan tembakan entah dari arah yang mana, tapi harusnya masih bisa diselamatkan. Sementara itu Sule juga masih terus memantau menuju ke arah atas dan pertempuran antara kedua tim sebetulnya masih bisa untuk dihindari juga Bung Skyla. Masih bisa untuk dihindari walaupun tadi ada satu vision dari teman-teman First Rider sendiri, tapi ternyata finishing yang dilakukan oleh mereka masih tidak bisa terlalu sempurna karena memang dari West Bandit sendiri, dari Tang City Esports sendiri, menurut gua mereka punya defensif yang sangat bagus. Bahkan ketika tadi ada satu posisi yang sangat memojokkan, mereka masih bisa bertahan dan mereka masih bisa melakukan reviving terhadap temannya. Sampai akhirnya ada satu momen kebalikan di mana akhirnya sang Kapten Darkol benar-benar harus di shutdown begitu saja, Pak. Ya, tapi kali ini dari kedua singa rupanya sudah akan bertemu di tempat yang sama. Sudah ada Dutz yang berhasil ditumbangkan sementara Mr. 5 fokus untuk melakukan ending. Sementara kali ini sudah ada Dutz yang menjadi MVP di round sebelumnya. Kali ini harus benar-benar ditumbangkan oleh salah satu player tim EVOS Divine. Sementara Pion kali ini harus tumbang serang Wings dari arah kejauhan tadi arah mana. Dan seharusnya tim EVOS Divine masih bisa untuk bertahan terlebih dahulu untuk menghindari pertempuran bersama dengan tim Iko, tapi memang di sana mereka harus fokus bersama dengan Rebellion Tabor. Sudah ada beberapa yang knockdown tapi masih bisa untuk bertahan dengan darah yang cukup karat. Mr. 05-nya harus ada tumbangan kali ini Bion dengan darah yang sangat low. Bakal cukup sulit. Street masih ada kesempatan untuk menggulung medkitnya terlebih dahulu, tapi Abax benar-benar mengacaukan pertahanan dari tim RBL rupanya. Mr. 05-nya juga tumbang, malah kepencet take motor dan Abax jirang terakhir dan rupanya EVOS Divine tumbang di posisi ke-10. EVOS Divine harus tumbang di posisi ke-10. Kalau lu perhatiin tadi sebenarnya teman-teman dari RBL itu sangat diuntungkan. Kenapa? Karena posisi dari EVOS mereka ada di luar kompon dan ditembakin dari teman-teman GPX, Bigan. Sampai akhirnya satu persatu mulai dicicil dan akhirnya berhasil difinish secara cepat juga oleh teman-teman dari RBL. Tapi perlawanan yang diberikan oleh EVOS Divine juga udah lebih dari keren banget bisa gue bilang. Karena mereka berhasil nahan dua squad sekaligus. Walaupun membutuhkan waktu yang lama sampai akhirnya mereka bisa dieliminasi begitu saja, Bigan, dan harus finish di posisi ke-10. Ya, belum lagi ada tekanan yang didapatkan juga dari anak-anak Eko Esports dari arah yang jauh tadi. GPX Memang juga. Nah, itu dia, dan rupanya memang blunder atau offset bukan dilakukan sama RBL, tapi justru ada tim EVOS yang benar-benar bisa dihantam juga sama anak-anak dari GPX. Dan alhasil dari kedua tim yang tadi menghindari pertempuran antara RBL dan juga GPX, dua-duanya masih bisa survive sampai ke zona selanjutnya. Betul, dua-duanya masih bisa survive sampai di zona selanjutnya. Tapi ternyata zona lagi dan lagi masih berpihak pada sang Landa Kuning. Dan kali ini mereka masuk ke zona-zona akhir juga, yaitu zona kelima. Sementara 48 detik dari sekarang zona bakal bergerak. Dan di daerah B-Front kali ini udah ada 3 tim sekaligus yang cukup berdekatan, Bigan. Ya, sudah ada 3 tim sekaligus yang berdekatan. Mereka juga harus lebih tepatnya punya PR buat masuk ke dalam zona selanjutnya dengan dalam waktu 30 detik lagi. Tapi memang pertempuran udah nggak bisa dinanti-nanti lagi, harus selesai dari sekarang juga. Eko masih bisa buat ngindarin tempurnya, tapi kali ini Ses udah nggak ada pilihan lain selain tempur sama GPX aja. Langsung di sini gaskan, hayu. Not then masih bisa untuk menggulung medkitnya sementara Wings masih bertahan di lantai 2, belum mau turun juga, masih cukup betah di arah sana. Egtindir berada di arah yang lain, sudah ada suara dari M79 juga, arah tembakan juga dari arah yang lain. Justin di sana masih belum mengeluarkan pelurunya, tapi ternyata Not then masih ada peluru, dan kali ini Pung harus benar-benar tumbangkan. Masih ada vehicle yang digunakan oleh tim Ses Alpha Inc untuk escape dari area yang sangat berbahaya tersebut. Thanos masih menahan pergerakan dari tim GPX tentunya kali ini, sempat melepaskan tembakan, tapi kali ini Justinnya dengan M79 masih cukup ditahan terlebih dahulu. Ada sniper dari kedua sniper shooter kita, dan Jojo berhasil tumbangkan lewat celah yang sangat-sangat sempit. Kali ini GPX justru kali ini akan benar-benar mengeliminasi dari tim Ses Alpha Inc, tapi 2 orangnya sudah mulai cabut juga. Eko Esports agak sedikit ketar-ketir kali ini untuk melawan pergerakan dari tim Rebellion Tabor, karena 2 orang yang sudah tumbang, bahkan 3 orang kita pun mati begitu saja.
GPX berhasil mendapatkan 1 poin yang sangat luar biasa. Tapi Justin dari belakang berhasil menumbangkan 1 orang RBL. Dan kali ini Devito yang menyisakan 1 orang aja bakal coba untuk bertahan dan masuk ke zona selanjutnya. Coba mengalihkan perhatian lawannya untuk beralih kepada dirinya. Dan kali ini hujan peluru sudah dirasakan oleh seorang Devito dan digigit oleh zona yang sudah mulai sakit juga. Dari kejauhan kali ini seorang Souza berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus. Dan Onyx Tayo berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan, Bigan. Landa kuning yang tadi memang sempat dimention oleh Bung Skyla, mereka berhasil untuk mendapatkan zonanya kali ini dengan 7 poin eliminasi, tapi tim Galaxio benar-benar berada di pertengahan zona. Dan jadi PR juga buat tim Onyx Olympus, mereka harus benar-benar ngelawan anak-anak dari tim Galaxio, sementara di luar masih ada Noten yang sebetulnya Noten sendiri bisa saja untuk memanfaatkan momentum. Noten bisa memanfaatkan kesempatan, tapi memang celahnya sangat-sangat sempit. Di arah luar, First Riders Eclipse pun masih belum bergerak, tapi dengan pergerakan dari First Rider harusnya ini juga sangat-sangat sulit untuk mereka lakukan karena tembakan juga bakal datang dari segala arah. Iya, dan yang terpenting adalah Onyx jangan sampai blunder lagi, jangan sampai membuat satu keputusan yang menurut gue ujungnya bakal dirugikan untuk mereka. Karena kali ini baru aja gue bilang ternyata langsung dipunish dengan sangat bagus sama teman-teman dari First Riders Eclipse, Bigan. Wizanya juga harus tumbang kali sang kapten. Dixianya bakal menghindari area pertempuran. Sementara Wizanya berhasil diselamatkan dan harus tumbang oleh seorang Darkol. Tumbang juga Tayo rupanya di sana. Lozinya justru yang gua bilang tadi sulit, malah berhasil untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Bakal lemparan granat juga sudah masuk ke arah Dixia. Meskipun belum berhasil untuk ditumbangkan, nantinya masih bisa masuk Tayo. Harus ending oleh seorang Souza. Pertempuran bakal terjadi kali ini tim Galaxio bersama dengan malah Olympusnya tumpang di posisi keempat. Masih 8 kill sudah dikoleksi kali ini. Noten ketahuan rupanya oleh Darkol. Tembakan dari Machio-nya masih belum berhasil untuk menumbangkan 1 orang dari Noten. Ada granat yang masuk, harusnya masih bisa masih ada sniper yang sangat mematikan. Kimitsu kali ini bakal berupaya untuk turun. Sudah terlihat tapi Galaxio-nya tumbang dan buyar untuk First Riders Eclipse. Oh my god, congratulations for First Riders Eclipse.